Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Om Ras. Wah, legend pokoknya Om Ras ya. Penulis asal Kalimantan Tengah ini kisahnya selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silakan bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setiap hari dan sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai berbahasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on! Kisah tragis kembang desa di pinggir sungai Martapura. Kisah ini berawal dari pasangan suami istri yang baru saja menikah. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk pindah dari Astambul kota, kecamatan Martapura, ke sebuah desa yang ada di Tanah Bumbu. Dulu, Astambul masih masuk ke dalam kecamatan Martapura, dan setelah pemekaran, kini Astambul sudah berubah menjadi kecamatan. Arif sang suami dan istrinya yang bernama Rahma, Arif memang berasal dari Tanah Bumbu, namun keluarganya juga banyak yang berada di Astambul. Arif sendiri bekerja di perusahaan yang berada di salah satu daerah di Tanah Bumbu. Karena memang sebelum menikah, Arif sudah bekerja dan menabung untuk masa depan. Jadi setelah menikah, dia sudah bisa membeli tanah dan membangun rumah kecil untuk ia tinggali bersama istrinya. Terlebih lagi, acara pernikahan pun dilangsungkan secara sederhana atas keputusan kedua belah pihak dengan alasan nanti kehidupan setelah menikah pasti akan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi. Maka dari itu, mereka harus bisa menghemat uang dan tidak mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran. Dan berkat pemikiran itulah, setelah menikah, mereka benar-benar bisa membangun rumah sendiri. Namun rupanya, ada yang tidak Arif ketahui saat ia membeli tanah tersebut, sesuatu yang nantinya akan menjadi bumerang untuk dia dan juga istrinya. Sampailah hari di mana pembangunan rumah sudah selesai dan rumah siap untuk ditempati, mereka pun pindah dari rumah orang tua Arif ke rumah baru mereka. Rahma terlihat senang sekali saat mendekorasi rumah baru mereka itu. "Sayang, tolong dong pasangkan paku di sini," ujar Rahma pada suaminya. Rumah mereka terbuat dari kayu dan berukuran hanya 5 kali 7 meter saja. "Kamu mau pasang foto kita di sini?" tanya Arif. "Iya, bagus kan?" "Ya, bagus." Rahma benar-benar full senyum di hari itu. "Oh ya sayang, kamu mau makan apa?" tanya Arif pada istrinya yang masih menatap baju-baju di lemari. Apa aja ya?" "Oke, kalau begitu aku cari makanan dulu ya." "Oh iya, nanti pulangnya tolong belikan aku pembalut ya." "Baik." Setelah Arif pergi, Rahma kembali melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali menyenandungkan lagu favoritnya. Setelah sampai di warung nasi, Arif langsung memesan 2 bungkus nasi lengkap dengan lauk pauknya. Tak lupa, sebelum pulang, ia lebih dulu membelikan pesanan Rahma tadi. Begitu sampai di rumah, Arif kaget kalau melihat Rahma yang sedang terduduk di depan lemari. Ketika didekati, rupanya Rahma sedang menangis. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Arif panik. "Gak tahu. Tiba-tiba aku ngerasa sedih sekali," jawab Rahma. "Sedih? Sedih kenapa? Apa gara-gara aku tinggal keluar tadi? Atau karena aku yang kelamaan pergi? Maaf ya, aku minta maaf." Rahma menatap suaminya, lalu kemudian ia menggeleng. "Aku juga gak tahu. Aku gak tahu sebabnya aku menangis. Tiba-tiba saja aku merasa sedih, air mata tidak berhenti keluar. Bukan gara-gara kamu pergi keluar tadi. Entahlah, aku juga bingung." "Apa jangan-jangan
Kamu ingat mantanmu ya? Ujar Arif sambil tersenyum. Rama langsung mencubit lengan suaminya itu dengan raut wajah cemberut. Udah kayak kepiting kamu, ledek Arif seraya beranjak untuk menyiapkan makanan. Hari itu, saat Rama sedang membuat kerajinan tangan bunga dari sedotan, mertuanya datang ke rumahnya. Ibu mertuanya itu ternyata membawakan makanan. Ini nak, untuk makan siangmu. Kamu tadi pagi sudah sarapan kan? Tanya ibu mertuanya itu. Sudah mak, tadi pagi Arif beli lontong di warung. Oh, baguslah kalau begitu. Oh iya, ini untukmu nak, dipakai, jangan disimpan ya. Ini mama yang pilih sendiri loh, pasti cocok untuk kamu, ujar ibu mertuanya sambil tersenyum memberikan dompet emas kepada Rama. Dengan senyum cerah, Rama langsung membuka dompet emas tersebut. Di dalamnya terdapat gelang emas dan juga kwitansinya. Ini buat Rama, Ma? Tanya Rama. Iya, untuk kamu. Bagus kan? Dipakai ya, jawab mertuanya seraya mengelus punggung Rama. Bagus Ma, Rama suka. Terima kasih ya Ma, ucap Rama seraya memeluk dan mencium ibu mertuanya tersebut. Iya, sama-sama anakku, balas ibu mertuanya seraya mengusap lembut Rama dengan penuh kasih sayang. Wih, gelang baru nih, ujar Arif kala ia melihat gelang yang Rama pakai. Iya, dikasih mama. Bau-baunya mantu kesayangan nih, ujar Arif meledek. Rama tersenyum. Aku serius nih. Kamu tahu nggak, setiap ketemu mama selalu pesan apa sama aku? Rama menggeleng. Mama selalu pesan untuk selalu menjaga makan minum kamu, supaya kamu sehat dan terjaga, memperhatikan pakaianmu, karena mama takut kamu tidak aku belikan baju. Katanya aku harus selalu membahagiakan kamu, ujar Arif. Mama kamu baik sekali ya. Aku gak nyangka loh bisa dapat mertua sebaik itu. Arif tersenyum lalu ia duduk di samping istrinya. Aku juga bahagia kok, lihat kamu dan mamaku akur. Hari-hari setelah Rama tinggal di rumah itu berjalan dengan baik dan menyenangkan. Setiap pagi, ayah mertuanya selalu rutin mengantar jemput Rama untuk ke pasar. Dan kadang-kadang, kalau sedang malas memasak, ia dan Arif akan pergi ke rumah mertuanya untuk makan di sana. Semuanya benar-benar berjalan dengan sangat baik. Hingga di suatu hari, saat itu Arif pulang dengan wajah yang kusut, bahkan Rama yang menyuruhnya makan pun terkena omelan. Kamu kok marah-marah? Emangnya aku ada salah apa sama kamu? Ujar Rama menahan tangis. Arif tak menjawab, namun ia juga tidak meminta maaf pada Rama. Entah karena masalah apa, Arif sampai tidur di luar kamar. Melihat Arif yang seperti itu, Rama langsung pergi keluar rumah. Ia berniat untuk menginap di rumah mertuanya karena memang mertuanya selalu mewanti-wanti agar Rama tak sungkan-sungkan untuk mengadu pada mereka kalau semisal Arif bertingkah. Karena memang Arif ini adalah tipe orang yang mudah terhasut dan kekanak-kanakan. Setelah sampai di rumah mertuanya tersebut, Rama langsung mengetuk pintu, dan ketika pintu dibuka oleh adik iparnya, Rama lantas masuk. Tangisnya langsung pecah ketika ibu mertuanya bertanya, "Kamu kenapa nak?" Di situ Rama lantas menceritakan semuanya. Rama nggak tahu salah Rama di mana, Mak. Bah, dia pulang sudah dalam keadaan marah-marah. Dasar anak itu, kasihan sekali menantuku sampai menangis seperti ini, ujar ibu mertuanya. Dan setelah itu, ayah mertua Rama langsung keluar rumah dengan ditemani adik ipar Rama yang bungsu. Kamu di sini saja dulu ya, tunggu dia jemput kamu, baru nanti kamu pulang. Nanti mama marahi dia. Sudah jadi kepala rumah tangga, tapi kelakuannya masih seperti bocah. Arif, awas saja kalau kemarin nanti. Rama sudah jauh lebih tenang saat ayah mertuanya datang bersama Arif yang tampak cemberut. Lain kali, kalau memang ada masalah pekerjaan, jangan dibawa pulang ke rumah. Kalau kamu sedang marah pada teman kerjamu, jangan kamu lampiaskan kemarahanmu itu pada istrimu. Ingat, tujuanmu menikahi Rama sebagai istri, bukan untuk pelampiasan emosi, bentak ayah mertuanya kepada Arif. Kalau aku tahu kamu membuat istrimu menangis lagi, aku tidak akan segan-segan untuk memukulmu, lanjut sang ayah mertua. Arif, kamu itu kepala rumah tangga, tapi kelakuanmu seperti anak-anak, membuat malu orang tua saja, sambung ibu mertua Rama. Asal kamu tahu saja ya Arif,
Rama ini sudah mama anggap seperti anak kandung mama sendiri. Jadi awas, jangan macam-macam kamu sama dia. Iya mah, bah, maafkan Arif, ucap Arif pada akhirnya. Minta maaf sama Rama. Arif langsung mendekati Rama. Ia meminta maaf kepada Rama yang masih membuang muka terhadapnya. Setelah saling bermaafan, keduanya pun langsung disuruh beristirahat. Dan malam itu mereka berdua pun menginap di rumah orang tua Arif. Keesokan paginya, Arif sudah lebih dulu pulang ke rumah saat Rama masih tertidur. Sekitar pukul 8 lewat, barulah Rama terbangun. Dan ketika Rama keluar dari kamar, ibu mertuanya langsung menyuruh Rama sarapan. Ayo nak, makan dulu. Ini tadi abahmu memberikan nasi kuning. Mama gak makan, tanya Rama. Sudah, ini bekas piring mama. Abah kemana ma? Tanya Rama. Ke pasar. Kamu jangan pulang dulu ya. Di sini saja sampai sore nanti. Kita masak-masak di sini saja. Jadi nanti kamu bisa bawa yang sudah matang ke rumah ya, ujar mertuanya itu. Rama mengangguk. Ia benar-benar merasa dimanjakan di rumah mertuanya itu. Apapun yang ia mau, selalu saja mertuanya turuti. Mertuanya sangat perhatian padanya. Bahkan perhatian seperti yang mertuanya berikan itu tidak pernah Rama dapatkan dari orang tuanya dulu. Tanpa terasa, hari sudah mulai sore. Rama pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Karena ayah mertuanya saat itu sedang tidak ada di rumah, jadi Rama pun pulang dengan diantar oleh adik iparnya yang bernama Ipang. Ipang ini kala itu masih berusia 18 tahunan. Aku temani sampai ke Arif pulang ya kak, ujar Ipang menawarkan. Oh iya boleh, ayo masuk. Gak usah kak, aku nunggu di sini saja, ujar Ipang seraya duduk lesehan di teras rumah Rama. Mau kakak ambilkan air? Tidak usah kak, makasih. Nanti kalau mau minum aku bisa ambil sendiri. Kakak ke dalam saja, gak apa-apa. Rama mengangguk, lalu ia masuk ke dalam rumah. Ipang mengeluarkan buku bacaannya dari dalam bajunya, dan ia pun mulai membaca buku di teras rumah itu sambil menunggu kedatangan Arif. Namun tiba-tiba saja terdengar suara teriakan Rama yang berasal dari dalam rumah. Teriakan Rama yang sangat kencang itu membuat Ipang menjadi khawatir hingga membuatnya terpaksa masuk ke dalam rumah tersebut. Namun ketika ia sudah berada di dalam rumah, Ipang tercekat kala melihat Rama sedang berdiri mematung di depan pintu kamarnya dengan kepala menunduk. Kak Rama gak apa-apa kan? Tanya Ipang. Tiba-tiba saja Rama menangis. Lama-kelamaan tangisannya itu semakin menjadi-jadi. Ipang bingung, dia panik dan khawatir tentunya. Namun ia juga tak berani untuk mendekati kakak iparnya itu. Akhirnya Ipang hanya memperhatikan saja dari jarak sekitar 1,5 meteran dari posisi Rama. Rama berjalan ke arah dapur dan Ipang pun mengikutinya. Kak Rama, panggil Ipang berkali-kali, namun Rama tak menghiraukan panggilan dari adik ipar tersebut. Tiba-tiba saja Rama meraih pisau yang berada di atas meja. Untungnya saat Rama ingin melukai tangannya, Ipang langsung menahan tangan Rama. Rama, sadar kak, teriak Ipang sambil berusaha merebut pisau dari tangan Rama. Bersama dengan itu, dari arah luar terdengar suara sepeda motor milik Arif yang datang. Ipang langsung berteriak-teriak memanggil Arif, dan tentu saja Arif masuk ke dalam rumah. Ia terlihat bingung kala melihat Ipang yang sedang menahan tangan Rama. Kak Rama kerasukan kak, teriak Ipang yang langsung membuat Arif tersadar. Lalu dengan cepat ia membantu Ipang untuk mengambil pisau dari tangan Rama. Lepaskan, aku akan membawanya, ujar Rama dengan suara yang sangat berbeda daripada suara Rama biasanya. Siapa kamu? Enak saja mau membawa istriku, tanya Arif gusar. Kau jahat, maka aku akan membawanya. Panggil abah bang, cepat, ujar Arif setelah mereka berhasil merebut pisau dari tangan Rama. Ipang terlihat ragu-ragu meninggalkan Arif yang sepertinya kewalahan dengan pergerakan Rama yang meronta-ronta itu. Cepat, teriak Arif lagi. Akhirnya Ipang pun berlari keluar rumah, menghidupkan sepeda motornya dan langsung menuju ke rumahnya. Saat ia tiba di rumah, orang tuanya baru saja selesai makan. Ada apa? Tanya abahnya. Kak Rama kerasukan, jawab Ipang yang langsung membuat orang tuanya kaget.
Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung bergegas untuk ke rumah Arif dan Rama. Sementara itu, di rumahnya, Arif sudah sangat kewalahan untuk menahan tubuh Rama yang terus saja meronta-ronta. Bibir, tangan, bahkan hidung Arif sudah berdarah-darah karena terkena sundulan Rama serta gigitan dan juga cakaran dari Rama yang sedang kerasukan itu. Untungnya, di saat yang tepat, orang tua dan Ipang pun datang. Mereka langsung membantu Arif untuk mengikat tangan Rama. Rama diikat dengan tali di kedua kaki dan juga tangannya. Cepat, panggil Pak Sidik, perintah ayah mertua Rama kepada Ipang. Ipang mengangguk, ia pun langsung berlari keluar rumah. Sekitar 10 menit berlalu, Ipang datang bersama seorang bapak-bapak parubaya yang memakai peci putih di kepalanya. Dia ini kerasukan, ujar Pak Sidik. Iya Pak, tolong bantu kami Pak, kasihan dia, ujar ibu mertua Rama. Rama menatap Pak Sidik, lalu tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Bagaimana kabar anakmu yang di penjara itu, Sidik? Apa dia nyaman di sana? Ipang yang mendengar perkataan kakak iparnya itu langsung menatap Arif. Arif yang paham dengan maksud tatapan adiknya itu pun langsung menggeleng. Aku tidak pernah menceritakan apapun tentang kehidupan orang padanya, ujar Arif. Pak Sidik mengangguk. Saya tahu Arif, itu adalah ulah dari jin yang merasuki istrimu. Jin bisa mengetahui apapun yang ingin mereka ketahui, dan semua itu bertujuan untuk memprovokasi orang yang akan mengusir mereka, agar orang seperti saya ini kehilangan fokus sebab amarah dan akhirnya kalah dengan mereka, ujar Pak Sidik. Lalu setelah berkata seperti itu, Pak Sidik lantas mendekat ke arah Rama. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran hingga sekitar hampir setengah jam berlalu. Jin yang merasuki Rama itu pun akhirnya berhasil dikeluarkan dan diusir oleh Pak Sidik. Rama kelihatan sangat lemas, bahkan untuk sekedar membuka matanya saja ia kesulitan. Kalau bisa, istrimu ini jangan ditinggalkan seorang diri, karena saya yakin jin yang merasuki istrimu tadi akan berusaha masuk kembali. Dia akan menunggu kesempatan untuk masuk. Apa tidak bisa diusir sekalian, Pak? Maksud saya supaya dia tidak bisa mendekati istri saya lagi. Saya perlu waktu untuk melakukan itu, Arif. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan datang kemari lagi, ujar Pak Sidik lalu berpamitan untuk pulang. Setelah Ipang pergi untuk mengantarkan Pak Sidik, Arif pun berniat untuk melepaskan ikatan tangan istrinya itu. Rif, kami akan tidur di sini malam ini. Kamu mandilah, lalu istirahat, biar kami yang menjaga istrimu, ujar ibunya. Arif mengangguk, wajahnya terlihat sangat lelah. Sekitar jam 12 malam, saat semua orang sudah tertidur, Rahmat terbangun. Dia bingung ketika melihat mertua, adik ipar, dan suaminya tidur di dekatnya. Rama, kamu mau kemana, nak? Tanya ibu mertuanya yang terbangun karena tali yang sebelumnya ia ikat di tangannya dan tangan Rama bergerak. Rama haus, mah, ucap Rama serak. Sebentar ya, Mama ambilkan air untukmu, ujar ibu mertuanya seraya melepaskan ikatan di tangannya. Kenapa tangan Mama dan tangan Rama diikat begini? Tanya Rama. Itu supaya kalau kamu bangun, Mama bisa tahu, jawab ibu mertuanya yang membuat Rama bingung. Badan Rama sakit, mah, ucap Rama. Besok kita pijit ya, nak. Malam ini kamu istirahat saja dulu ya. Setelah itu, ibu mertuanya Rama pun beranjak ke dapur, lalu kemudian masuk lagi dengan membawa segelas air dingin. Rama menenggak segelas air itu hanya dalam beberapa kali teguk saja. Haus ya, nak? Apa kamu mau makan? Mama suapin ya. Rama menggeleng. Rama tidur saja ya, mah. Badan Rama rasanya sakit semua. Kenapa ya? Ibu mertuanya itu menatap Rama dengan tatapan sedih. Beliau langsung mengusap-ngusap lembut tangan dan kaki Rama untuk sekedar mengurangi sedikit rasa sakit di tubuh menantunya itu. Setelah Rama tertidur, ibu mertuanya tersebut pun kembali mengikatkan tali di tangannya dan juga di tangan Rama agar ketika Rama bergerak, ibu mertuanya bisa merasakannya dan langsung terbangun juga. Keesokan harinya,
Saat Rahma terbangun, ibu mertuanya sudah menyiapkan makanan untuknya. "Badannya masih sakit, nak?" tanya sang ibu mertua. "Masih, mah." Kamu makan dulu ya, nak. Itu adikmu tadi mama suruh jemput tukang pijat. Biar nanti kalau tukang pijatnya datang, kamu bisa langsung dipijat." "Baik, mah. Mama suapi ya." Rama mengangguk. "Oh iya, tadi Arif juga mama sudah suruh izin libur kerja dulu untuk bisa menemani kamu." "Aku nggak apa-apa kok, Ma, kalau Arif kerja. Kan sudah ada mama di sini." "Iya, mama tahu. Tapi kan Arif itu suamimu. Jadi sudah sewajarnya dia itu menemani kamu. Dan lagi takutnya ada yang kamu butuhkan, tapi kamu malu ngomong sama mama." Rama tersenyum. "Makasih ya, Ma." "Iya, sudah. Ayo, makan lagi." "Ma, sebenarnya Rama ini kenapa?" tanya Rama seraya menahan tangan ibu mertuanya. "Hmm, Apa kamu tidak ingat sama sekali?" ujar mertuanya itu balik bertanya. Rama terdiam. Ia seperti sedang mencoba mengingat-ingat sesuatu. "Kemarin, setelah menaruh rantang makanan ke dapur, Rama masuk ke kamar. Niatnya Rama mau ambil handuk buat mandi. Tapi Rama melihat di atas kasur ada ular, mah. Ular itu hitam legam, tapi bagian kepala dan ekornya berwarna putih, mah." Rama teriak ketakutan, dan setelah itu Rama tidak ingat apa-apa lagi. "Kamu itu kerasukan, nak. Kamu itu ingin melukai dirimu sendiri. Untung kemarin itu ada Ipang yang menahanmu." Rama menatap mertuanya dengan rasa tak percaya, walau ia tahu ibu mertuanya itu tidak mungkin berbohong. "Sudah ya, nak, ayo makan lagi. Tidak perlu kamu pikirkan lagi," ujar sang ibu mertua seraya mengarahkan sendok yang berisikan nasi ke mulut Rama. Di malam harinya, saat semua orang sudah tertidur, Rama tiba-tiba saja terbangun. Untung saja, sebelum tidur, ibu mertuanya sudah mengikatkan tali pada tangan Arif dan juga Rama. Jadi, saat Rama terbangun, Arif pun ikut terbangun. "Mau kemana?" tanya Arif pada Rama yang masih terus berjalan dengan keadaan tangannya dan tangan Arif yang terikat satu sama lain. "Dilepas dulu ikatanya ya, sayang," ujar Arif. Namun saat Arif mendekat, Rama langsung memukul Arif dengan sangat kencang di bagian wajahnya. Pukulan itu tentu saja membuat Arif mengadu kesakitan hingga membuat orang tuanya terbangun. Menyadari kalau Rama kerasukan lagi, Arif langsung bergegas menahan tubuh Rama. Begitupun juga dengan Ipang yang tanpa disuruh langsung membantu Arif. Namun tiba-tiba saja ibunya Arif bertingkah aneh. Dia mulai menari-nari dengan anggun dan perlahan-lahan mendekat ke arah Rama. "Kamu siapa?" tanya ibunya Arif kepada Rama dengan suara yang sangat lembut. Rama tersenyum malu-malu. "Aku Nuria." "Nuria, kenapa kamu mengganggu menantu temanku?" "Karena suaminya tidak baik. Suaminya memarahinya tanpa alasan." "Pertengkaran kecil di dalam rumah tangga itu wajar, selagi tidak ada kekerasan fisik. Pergilah, jangan mengganggunya lagi." "Tidak, aku akan membawanya bersamaku, karena nasibku sama dengan dia. Kami sama-sama mendapatkan suami yang tidak baik. Kalau aku biarkan dia bersama suaminya, pasti dia akan berakhir sama sepertiku." "Hei, memangnya apa yang sudah terjadi padamu? Kenapa sampai kau jadi seperti ini?" Rama menatap tajam pada ibu mertuanya itu. Lalu tiba-tiba saja Rama mulai menangis sesenggukan. Dan sambil menangis itulah sosok yang merasuki Rama mulai bercerita. Flashback ke masa lalu. Nuria, itulah namanya. Dia merupakan seorang gadis lugu berparas cantik dan memiliki suara yang merdu. Dan karena kecantikannya itulah ia sering disebut sebagai kembang desa oleh orang-orang di desanya. Dulu, Nuria ini tinggal di sebuah desa yang berada di dekat anak Sungai Barito, yakni Sungai Martapura. Seperti kebanyakan orang-orang di desanya, kedua orang tua Nuria ini merupakan pedagang. Mereka berdagang dengan menggunakan sampan. Terkadang Nuria juga ikut membantu orang tuanya berjualan. Dan memang setiap Nuria ikut, maka dagangan orang tuanya selalu habis lebih awal.
Kala itu usianya baru menginjak 16 tahun, usia yang sangat pas untuk menikah bagi orang-orang di desanya. Namun pemikiran orang tua Nuria tidaklah sekolot itu. Mereka membiarkan Nuria untuk memilih jodohnya sendiri tanpa harus dijodoh-jodohkan seperti anak gadis kebanyakan. Hingga pada suatu hari, saat Nuria sedang membantu orang tuanya berdagang, ia bertemu dengan seorang laki-laki, dan dari perkenalannya itulah akhirnya mereka mulai menjalin hubungan. Setiap 2 bulan sekali, laki-laki itu datang menemui Nuria, dan setiap kedatangannya itu tak lupa ia selalu membawakan oleh-oleh untuk Nuria dan juga orang tuanya. Setiap oleh-oleh yang Nuria terima pasti selalu ada selipan surat cinta untuknya yang dituliskan oleh laki-laki itu. Dan surat-surat itulah yang menjadi pengobat rindunya kala si laki-laki tersebut belum datang menemuinya. Laki-laki itu bernama Syamsu. Syamsu merupakan anak orang berada di desa tempat asalnya. Jadi desa Syamsu ini berdekatan dengan desa Arif sekarang. Setelah berbulan-bulan menjalin hubungan, akhirnya Syamsu memutuskan untuk melamar Nuria. Tentu saja Nuria yang sudah sangat cinta dengan Syamsu langsung menerima lamaran tersebut, walaupun orang tuanya terlihat ragu-ragu. Namun demi kebahagiaan anaknya, orang tua Nuria pun akhirnya setuju dengan keputusan Nuria dan merestui putri mereka menikah dengan Syamsu. Singkat cerita, pernikahan pun dilangsungkan di tempat tinggal Nuria, dan saat pernikahan itu orang tua Syamsu tidak datang dengan alasan sibuk. Tentu saja ketidakhadiran orang tua mempelai laki-laki tersebut menjadi buah bibir orang-orang di desa Nuria. Apalagi setelah menikah, Nuria langsung diboyong ke tempat asal Syamsu yang alamat lengkapnya saja orang tua Nuria tidak pernah diberitahu. Pada awalnya, orang tua Nuria mencoba untuk mencegah anak mereka ikut dengan Syamsu. Namun Nuria meyakinkan kalau dia pasti akan baik-baik saja bersama suaminya tersebut. Dan akhirnya dengan berat hati, orang tuanya pun terpaksa melepaskan Nuria pergi bersama dengan suaminya Syamsu. Awal kedatangan Nuria di desa tempat tinggal Syamsu itu, ia sudah mengalami hal yang tidak mengenakan dari ipar-ipar dan ibunya Syamsu sendiri. Namun pada saat itu, Syamsu ini cukup baik dan dengan tegasnya ia terus membela Nuria. Tentu saja hal itu membuat orang tua dan saudara-saudaranya geram. Mereka menganggap Syamsu yang dulunya penurut kini malah jadi pembangkang setelah ia menikah dengan Nuria. Dan alhasil saat Syamsu tidak berada di rumah, Nuria menjadi bulan-bulanan ipar dan juga orang tua Syamsu. Dari yang awalnya singgung-menyinggung, lalu membesar menjadi perkelahian fisik. Dan karena itulah Syamsu memutuskan untuk pindah ke desa sebelah, desa tempat tinggal Arif sekarang. Awal kepindahan mereka semuanya berjalan dengan lancar. Namun dari hari ke hari, sikap Syamsu pada Nuria mulai berbeda. Yang semula ia penuh perhatian, penuh kasih sayang, kini menjadi sebaliknya. Syamsu mulai sering mengabaikan Nuria dan bahkan ia menjadi jarang pulang. Ketika Nuria coba bertanya, terjarang sebuah pukulan mendarat padanya. Hingga di suatu hari Nuria mendengar kabar bahwa Syamsu akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan gadis pilihan mereka. Pada awalnya Nuria tidak percaya, karena menurutnya tidak mungkin Syamsu yang sudah menjadi suaminya itu akan dijodohkan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuannya. Akan tetapi, ketika Nuria datang ke rumah mertuanya untuk menanyakan perihal perjodohan itu, mereka membenarkan dengan alasan sejak awal mereka memang tidak setuju Syamsu menikah dengan Nuria yang tidak jelas asal-usulnya. Di situ Nuria pun diusir, ia dimarahi habis-habisan, ia juga diancam kalau sampai berani mengacaukan pernikahan Syamsu dengan perempuan pilihan orang tuanya itu. Nuria lalu pulang ke rumahnya sambil menangis. Ia menunggu kedatangan suaminya untuk meminta penjelasan tentang arti pernikahan mereka itu di mata Syamsu. Dan juga Nuria ingin menagih janji Syamsu dulu padanya. Janji yang dulu diucapkan di hari pernikahan mereka. Janji tentang Syamsu yang tidak akan pernah meninggalkan dirinya apapun yang terjadi. Malam itu
Syamsu pulang. Wajahnya terlihat kusut dan pakaiannya pun tampak acak-acakan. "Dari mana saja kamu? Apa benar kata orang tua dan saudaramu bahwa kamu akan dijodohkan dengan perempuan lain? Kalau memang iya, lalu bagaimana dengan aku? Mana janjimu dulu yang katanya tidak akan pernah meninggalkanku?" Syamsu menatap marah pada Nuria. "Diam! Kepalaku sakit!" teriak Syamsu yang langsung membuat tangisan Nuria pecah. "Bagaimana aku bisa diam saat aku mendengar kabar bahwa suamiku akan dijodohkan dengan perempuan lain? Di saat aku sudah menjadi istrimu, hatiku jauh lebih sakit menerima semua perlakuan orang tua dan juga saudara-saudaramu itu." Pak! Puh! Syamsu yang sudah dikuasai emosi itu memukuli Nuria bertubi-tubi sampai tubuh perempuan itu ambruk ke lantai. Darah keluar dari hidung dan bibirnya yang pecah akibat terkena pukulan bertubi-tubi. "Mana janjimu? Kau ingkar, kembalikan aku pada orang tuaku," ucap Nuria membuat Syamsu semakin emosi dan kembali memukulinya tanpa henti. Hingga setelah beberapa saat kemudian, Nuria sudah terkapar. Mungkin karena panik ataupun takut, Syamsu yang mengira jika Nuria sudah meninggal pada saat itu pun lantas memutar otak untuk membuang tubuh Nuria ke dalam sumur yang berada tidak jauh dari rumah mereka itu. Ya, rumah tempat Syamsu dan Nuria ini lokasinya cukup jauh dari rumah-rumah lain. Terlebih lagi, pada waktu itu penduduk desa tersebut tidaklah sebanyak sekarang, sehingga perbuatannya pun tidak ketahuan. Setelah membuang tubuh Nuria ke dalam sumur, Syamsu menutupi sumur itu dengan papan dan di atas penutupnya diletakkan batu besar. Ia kemudian kabur dari desa tersebut. Beberapa hari kemudian, saat bau busuk mulai tercium dari arah sumur, barulah orang-orang mulai penasaran dengan sumber bau tersebut. Dan ketika penutup sumur dibuka, aroma busuknya semakin menyengat dan orang-orang sangat kaget saat melihat sosok jasad di dalam sumur tersebut. Jasad itu sudah menggembung dan membusuk. Akhirnya jasad Nuria pun dimakamkan dan sumur itu lalu kemudian ditimbun. Dari waktu ke waktu, rumah yang pernah Nuria tinggali bersama Syamsu pun akhirnya dirobohkan. Dua hal yang tidak pernah dia ketahui. Pertama, pada saat itu dia membuangku ke dalam sumur itu, sebenarnya aku masih hidup. Kedua, pada saat itu aku tengah mengandung anaknya, ucap sosok yang merasuki Rama itu. Arif menatap Ipang yang tampak ikut meneteskan air mata saat mendengar cerita dari sosok yang merasuki Rama. Tapi aku tidak seperti suamimu. Aku sayang dengan istriku. Waktu itu aku hanya terbawa emosi sedikit, tapi aku sama sekali tidak ada berniatan untuk memukulnya, apalagi sampai membunuhnya, ujar Arif. Rahmat tampak sinis menatap Arif. Kau akan melakukannya kalau dibiarkan. Ibunya Arif menatap Rama, lalu beberapa saat kemudian tubuhnya ambruk, diikuti Rama yang juga ikut tak sadarkan diri. Arif dan Ipang tentu saja panik sejadi-jadinya karena ibu mereka dan juga Rahma yang pingsan secara bersamaan. Akhirnya, demi keamanan bersama, kaki dan tangan Rama pun diikat. Sementara ibunya Arif dibaringkan di atas lantai dengan Ipang yang berada di sampingnya sambil memijit-mijit sang ibu. Dan kedua kakak beradik itu tetap terjaga sampai pagi tiba. Keesokan harinya, ibu mertua Rahma terbangun lebih dulu. Dan ketika melihat Rahma terbaring masih belum bangun, beliau langsung beranjak untuk mendekati Rahma. Semuanya akan baik-baik saja ya. Setelah ini, kalian berdua pindah saja dari rumah ini supaya dia tidak bisa lagi mengganggu Rama, ujar sang ibu. Arif mengangguk. Dan singkat cerita, setelah Rama bangun, ia pun langsung dibawa ke rumah mertuanya. Setelah kembali ke rumah mertuanya itu, Rama pun sudah tidak pernah lagi mengalami kerasukan. Hanya saja menurut Rama, di rumah mertuanya itu sedikit aneh, karena di tiap jam-jam tertentu pasti akan muncul aroma melati. Padahal di sekitaran rumah mertuanya tersebut sama sekali tidak ada tanaman melati.
Dan setiap di hari kelahirannya, ibu mertuanya pasti kerasukan sosok yang dipanggil Idang. Seperti malam itu, lagi-lagi ibu mertuanya dirasuki oleh sosok Idang saat sedang memasak di dapur. Rahma yang menyadari hal itu tampak takut-takut untuk mendekati saat sang ibu mertua memanggilnya. "Kenapa takut? Aku ini teman dari mertuamu. Jadi aku ini sama saja dengan mertuamu. Dan aku akan sangat senang kalau kau mau memanggilku Mama," ujar sosok itu lembut. Baik, Ma." Ibu mertuanya sedang kerasukan itu langsung tersenyum malu-malu. "Idang ini baik. Dia selalu menjaga Arif dan Ipang waktu mereka masih kecil dulu. Dan sepertinya dia juga menyukaimu, Nak," ujar ayah mertuanya. "Kamu tidak perlu takut padanya. Dia tidak pernah menyakiti siapapun," lanjut sang ayah mertua. Rama mengangguk. Hari-hari berlalu dan saat yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Rama mengandung. Semua yang berada di dalam rumah itu sangat bahagia. Terlebih lagi Arif yang akan menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya itu. Tak henti-hentinya ia mengelus perut istrinya dengan bibir yang terus tersenyum. "Kamu sudah jadi calon ayah sekarang, Rif. Dan Mama harap kamu membuang jauh-jauh kelakuan kekanak-kanakanmu itu ya," ujar ibunya. Arif mengangguk dengan bibir yang masih tersenyum. Matanya menatap Rama yang juga ikut tersenyum. Hari itu, mertua Rama mendapatkan kabar kalau keluarga mereka di Istanbul meninggal dunia dan mereka harus pergi ke sana meninggalkan Arif dan Rama yang tentunya tidak bisa ikut pergi dikarenakan Rama yang masih hamil muda. "Perhatikan Rama ya, Rif. Apapun yang dia inginkan, kamu harus cari sampai dapat. Jangan sampai keinginannya tidak terpenuhi. Dan satu lagi, jangan kamu apa-apakan Rama. Jangan sampai dia menangis ya. Paham?" pesan ibunya. Arif mengangguk. "Iya, Ma. Arif akan laksanakan pesan-pesan Mama." Setelah mertuanya itu pergi, Arif langsung mengajak Rama untuk masuk ke dalam rumah. Ia benar-benar memperlakukan Rama seperti seorang ratu, persis seperti apa yang dipesankan oleh ibunya. "Kamu kerjakan malam ini?" tanya Rama. "Tidaklah, kalau aku kerja, kamu sendirian di rumah. Ipang kan ikut Mama sama Abah." "Aku nggak apa-apa kok sendirian di rumah. Kamu kerja aja. Kita nanti akan butuh biaya banyak untuk lahiran dan beli perlengkapan bayi. Nanti kalau keseringan gak masuk kerja, takutnya kamu akan dipecat," ujar Rama. Arif mengangguk. "Tapi serius, kamu gak apa-apa aku tinggal?" Rama mengangguk. "Gak apa-apa." Akhirnya dengan berat hati malam itu Arif pun pergi bekerja, meninggalkan Rama seorang diri di rumah. Saat sedang sendirian di rumah itu, Rahma menonton televisi. Setelah dirasa mengantuk, barulah dia masuk ke dalam kamar untuk tidur. Saat sudah memejamkan mata, Rahma merasa ada seseorang yang mendekat ke arahnya. Namun anehnya, Rahma tidak bisa membuka matanya untuk melihat siapa orang yang sudah masuk ke dalam kamar tersebut. Tiba-tiba, Rahma merasa ada yang duduk di sampingnya. Suara kreot-kreot papan ranjang yang diduduki seseorang itu terdengar jelas dan nyata di telinganya. Perut Rahma dielus-elus pelan dan seiring dengan elusan lembut pada perutnya itu terdengar suara senandung kecil yang membuat Rahma seketika mengantuk. Rahma pun tertidur. Di dalam tidurnya itu, Rahma bermimpi melihat seorang perempuan. Perempuan itu tengah menggendong bayi. Lalu mendadak Rahma melihat perempuan itu tengah bertengkar dengan seorang laki-laki. Tapi sekejap kemudian penglihatan di mimpinya itu berubah lagi. Kali ini Rahma melihat perempuan itu bundir dengan cara gadir di sebuah rumah. Tiba-tiba saja Rahma terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. "Idang." Rahma tampak kaget kalau mendengar bisikan di telinganya yang menyebutkan nama panggilan terhadap sosok yang sering merasuki ibu mertuanya itu. Rahma berpikir, apa mungkin sosok perempuan yang dimimpinya itu adalah sosok Idang? Rahma menghela nafas panjang. Rasanya ia benar-benar sangat penasaran sekarang. Sekitar pukul 3 dini hari, saat Arif baru pulang kerja, Rahma pun langsung menyerbu Arif dengan pertanyaan tentang Idang. "Mana aku tahu, kenapa memangnya?" ujar Arif balik bertanya. Lalu Rahma pun menceritakan tentang mimpinya barusan kepada Arif. "Walaupun mamaku sering kerasukan, tapi aku benar-benar tidak tahu siapa itu Idang.
Dia datang tiba-tiba, tapi tidak pernah bercerita tentang dirinya, ujar Arif. Tapi kalau kau memang ingin tahu tentang dia, coba saja kamu tanyakan sama Mama nanti. Kan itu temannya Mama, lanjut Arif. Rama menghela nafas panjang. Di malam berikutnya, kejadian dan mimpi yang sama seperti sebelumnya kembali terulang. Mengalami itu semua secara berulang-ulang membuat Rama semakin kepikiran. Ia jadi tak tenang di setiap malam. Untungnya, tepat di hari ke-9, mertua Rama pulang. Rama terlihat sangat bersemangat menyambut kepulangan mertuanya, dan keesokan harinya pagi-pagi sekali Rama sudah menunggu sang ibu mertua di dapur. Kau sudah bangun, nak? Tanya ibu mertuanya itu seraya membasuh wajahnya dengan segayung air. Mah, aku mau cerita. Iya kah? Tunggu sebentar, ujar ibu mertuanya sembari mengusap wajahnya yang basah dengan handuk kecil. Mau cerita apa? Tanya ibu mertuanya seraya duduk di samping Rama. Rama kemudian menceritakan tentang mimpinya, dan tidak lupa ia juga memberitahu tentang perutnya yang dielus-elus oleh seseorang atau sesuatu, dan suara nyanyian yang muncul beberapa malam berturut-turut. Ibu mertuanya mendengarkan dengan seksama. Mama juga tidak tahu arti mimpimu itu, nak. Tapi kalau perutmu yang dielus-elus dan dinyanyikan itu, sepertinya itu ulah idang. Kamu tidak merasakan sakit kan setelah dielus-elus seperti itu? Enggak, mah. Malah kram di bagian bawah perut Rama menjadi hilang. Ibu mertuanya menghela nafas lega. Pasti itu idang. Dia menemanimu saat suamimu tidak ada, supaya kamu tidak takut di rumah sendirian. Awal Mama kenal sama idang itu bagaimana ceritanya? Ibu mertuanya terdiam sejenak. Dulu Mama pernah memakai susuk, tapi mungkin karena Mama tidak cocok atau entah bagaimana, akhirnya susuk itu menjadi bumerang untuk Mama sendiri. Mama jadi sering kesurupan waktu itu, dan salah satunya yang kuat yang merasuki Mama itu si idang ini. Mungkin karena dia merasa cocok atau merasa kasihan sama Mama, dia pun membantu Mama untuk mengusir sosok lain yang ingin mendekat dan masuk ke tubuh Mama. Lalu setelah itu dia menawarkan untuk menjaga Mama serta keturunan Mama. Ya, Mama setuju saja waktu itu, dan setelahnya Mama sudah tidak pernah lagi kesurupan. Dan susuk yang pernah Mama pasang itu pun juga sudah berhasil dikeluarkan. Tapi meski begitu, idang tetap ada di dekat Mama. Dia kadang-kadang masuk, bermain bersama Arif dan Ipang sewaktu mereka masih kecil. Idang sebenarnya tidak pernah mengganggu. Dia benar-benar menjaga kami dari hal-hal buruk yang ditujukan untuk kami selama ini. Dia juga tidak pernah meminta hal-hal aneh. Mama menyediakan kopi pahit manis itu pun bukan untuk dia, tapi untuk mereka yang sudah lebih dulu menghuni tanah rumah ini. Tapi walaupun Mama sudah lama berteman dengannya, Mama sama sekali tidak tahu bagaimana kisah tentang dia. Kamu tidak perlu takut padanya lagi, ya. Rama mengangguk. Ia sama sekali tidak mendapatkan jawaban tentang mimpinya itu. Entah siapa perempuan yang hadir di mimpinya tersebut. Apakah dia idang atau hanya bunga tidur semata? Yang ia dapatkan malah justru cerita tentang masa lalu ibu mertuanya dulu, cerita yang tak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Dan kini Rama dan Arif sudah memiliki 4 orang anak, dan ibu mertuanya sudah meninggal 9 tahun lalu. Sementara ayah mertuanya meninggal dunia di musim COVID 2021 yang lalu. Kejadian ini terjadi kurang lebih 20 tahun yang lalu, dan untuk nama serta lokasinya sudah disamarkan. Kisah ini bukan berasal dari keluarga korban yang meninggal tersebut, karena korban itu dulu ikut merantau suami dan keluarga lainnya sudah tidak diketahui keberadaannya. Cerita ini diceritakan oleh seseorang yang sempat tinggal di tanah bekas pembunuhan tersebut, dan narasumber Omras ini sering mengalami kerasukan ketika ia masih tinggal di rumah yang dibangun di atas tanah bekas pembunuhan itu. Korin dari korban itulah yang menceritakan semuanya saat narasumber Omras ini kerasukan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Keren, pakai banget kisah. Saya suka nih kisah-kisah yang model begini. Juga di masa lampau ya, di daerah Kalimantan, yang mana ini berawal dari Kalimantan Tengah,
dan bagaimana kisah ini berawal dari Istanbul ya, lalu pindah ke Tanah Bumbu, dan ternyata di tempat yang baru ini pasangan pengantin baru ya itu menempati satu rumah yang ternyata memiliki masa lalu yang kelam, dan bagaimana di sini akhirnya terkuaklah bahwa rumah itu dulunya ditempati oleh Nuriyah dan Samsu, yang mana Nuriyah dan Samsu adalah pengantin baru, tapi Nuriyah tidak disukai oleh keluarga Samsu, dan Samsunya juga awalnya baik, akhirnya terpengaruh oleh keluarganya, hingga akhirnya kejadian tragis itu terjadi. Akhirnya Nuriyah dihabisi oleh Samsu dan dibuang ke sumur. Luar biasa sekali. Walaupun akhirnya bisa ditemukan oleh warga, dimakamkan secara layak, tapi akhirnya Korinus juga muncul dan terakhir mengganggu pasangan pengantin baru. Waduh, tapi saya suka nih bagaimana hubungan mertua dan menantu yang biasanya dikisahkan selalu berantem, tapi biasanya akur, sayangnya pakai banget lagi. Keren banget Om Ras kisahnya. Semoga bisa memberikan nikmat baik ya untuk kita semua, dan ditunggu lagi karya-karya terbarunya buat Om Ras. Semoga kisah barusan juga bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Extreme. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya saling menyapa. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, silakan yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.